Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 330102200008, kelas HKIC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama tentang pemikiran hukum zaman klasik, yang kedua pemikiran hukum zaman modern, dan yang ketiga pemikiran hukum zaman postmodern. Pemikiran hukum pada zaman klasik itu tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan. Nah, pada pemikiran hukum zaman Yunani kuno, sejarah filsafat hukum diawali pada abad keempat sebelum Masehi dengan munculnya kaum sofis yang memiliki corak tersendiri di mana mereka membedakan antara alam dan konvensi. Selain itu, yang menjadi corak tersendiri bagi kaum sofis adalah hukum, agama, moralitas, kebiasaan, dan keadilan belum dibedakan secara tegas. Ada beberapa ahli dalam pemikiran hukum zaman Yunani kuno, yaitu yang pertama ada Plato. Plato merupakan salah satu filsuf Athena yang dianggap berpengaruh dalam perkembangan filsafat. Dalam kaitannya dengan hukum, Plato mempunyai konsep keadilan dan hukum, yakni antara hukum dan keadilan haruslah sejalan. Dan yang kedua ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini merupakan murid kesayangannya si Plato. Karena dia merupakan murid kesayangan si Plato, maka ia juga memiliki anggapan yang sama mengenai hukum, di mana ia menekankan konsep hukum dan keadilan. Bagi Aristoteles sendiri, hukum adalah semacam tatanan atau tata tertib. Berarti bahwa hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaannya. Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles adalah bukanlah sebuah konsep hukum, namun sebagai konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Dan yang kedua ada pemikiran hukum pada zaman Romawi. Salah satunya adalah Stoa. Filsafat yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi yang menjadi dasar dari pandangan hukumnya adalah aliran Stoa, yang mendapatkan dasarnya dari pemikiran Plato tentang keberadaan budi ilahi atau nous sebagai pencipta ide-ide. Tokoh yang terdapat dalam pemikiran zaman Romawi yaitu ada Cicero. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad keempat sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Dan yang terakhir ada pemikiran hukum pada abad pertengahan. Ketaatan manusia terhadap hukum positif bukan lagi karena ia sesuai dengan hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak ilahi atau Tuhan. Adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan yang disebut lex aeterna. Melalui lex aeterna inilah Tuhan membuat rencananya terhadap alam semesta. Hukum abadi dari Tuhan itu mengejawantah pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakannya. Misalnya apa yang disebut keadilan itu, inilah yang disebut dengan hukum alam atau lex naturalis. Karena ada banyak tokoh di dalam abad pertengahan, maka saya mengambil salah satu tokoh yaitu dari St. Augustinus. Yaitu menurut pendapat beliau, kebenaran tidak ditemukan pada akal budi manusia, kebenaran sesungguhnya berkaitan dengan keimanan. Dan untuk mendapatkan keimanan tersebut adalah dengan mengenai Tuhan melalui kitab suci. Hukum harus berdasarkan hukum alam. Materi yang kedua yaitu ada pemikiran hukum zaman modern. Pemikiran hukum zaman modern dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada zaman Renaissance, dan yang kedua ada zaman rasionalisme atau Aufklärung, dan yang ketiga ada zaman abad ke-19. Yang pertama yaitu zaman Renaissance. Nah, di era ini merupakan manifestasi dari protes para ahli yang belajar dari Islam terhadap kekuasaan mutlak gereja. Selama periode ini, kehidupan manusia mengalami banyak perubahan. Bila abad pada abad pertengahan, perhatian orang terfokus pada dunia dan akhirat. Pada zaman modern, perhatian mereka hanya tertuju pada kehidupan duniawi ini saja. Satu tokoh dalam zaman Renaissance adalah Hugo Grotius. Grotius memberikan khusus membahas masalah hukum. Dia dipandang berjasa atas sumbangan pemikirannya dalam bidang hukum internasional. Hukum bangsa-bangsa yang dibahas Grotius walaupun menggunakan istilah yang sama, yaitu ius gentium.
Berbeda artinya dengan hukum bangsa-bangsa yang dibahas pada zaman klasik. Menurut Grotinus, negara itu dibentuk bukan secara alamiah, akan tetapi ada kehendak dari para individu-individu untuk mencapai hidup bersama. Setelah zaman Renaissance dan yang kedua ada zaman Aufklärung. Nah, zaman Aufklärung ini lahir pada abad ke-17, merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama atau sekulerisme. Munculnya aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada peradaban barat selanjutnya. Dengan metode ilmiah itu, kebenaran sesuatu hanya mereka perhitungkan dari sudut filosofis lahiriah yang sangat bersifat profanik atau keduniawan atau kebendaan. Perintis dari zaman Aufklärung yaitu ada René Descartes yang mendudukkan manusia sebagai subjek dalam usahanya menjawab tantangan keberadaan manusia sebagai makhluk mikrokosmik. Manusia dijadikan titik tolak seluruh pandangan hidupnya dalam falsafah yang amat terkenal atau cogito ergo sum, karena berpikir maka aku ada. Descartes-lah yang membawa pemikiran rasionalisme. Oleh karena itu, di zaman ini disebut juga zaman rasionalisme, zaman pencerahan, atau zaman terang budi. Dan yang terakhir, dari pemikiran hukum pada zaman modern yaitu ada abad ke-19. Nah, pada zaman ini, empirisme yang menekankan perlunya bisnis empiris bagi semua pengertian berkembang menjadi positivisme yang menggunakan metode pengolahan ilmiah. Dasar dari aliran ini digagas oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang menyatakan bahwa sejarah kebudayaan manusia dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap teologis, yaitu tahap di mana orang mencari kebenaran dalam agama, dan tahap kedua adalah tahap metafisis, yaitu tahap di mana orang mencari kebenaran melalui filsafat, dan tahap ketiga adalah tahap positif, yaitu tahap di mana kebenaran dicari melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Dan materi yang ketiga yaitu ada pandangan hukum masa postmodern. Nah, bangkitnya paham postmodern ini tuh pemikiran modern abad ke-17, yaitu yang pertama ada Thomas Hobbes. Masih sebagai gerombolan macam liar atau homo homini lupus, atau yang bisa disebut dengan di mana yang kuat dia akan memangsa yang lemah dan saling berperang sehingga demi eksistensi manusia dan masyarakat kebebasan manusia diserahkan pada penguasa. Dan yang kedua ada John Locke. Masyarakat lebih bersahabat dan menyerahkan kebebasannya kepada penguasa untuk mengatur negara atau teori kontrak sosialnya. Sebab gerakan postmodern, adanya fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis, seperti banyak konflik antara kelompok masyarakat dalam kelas yang sama atau perang Prancis dan Jerman di Perang Dunia Kedua, terbentuknya kawasan regional ASEAN atau APEC, terbentuknya jaringan internasional. Salah satu tokoh yang terdapat dalam zaman hukum zaman modern yaitu ada Michel Foucault. Pandangan negatif tentang masyarakat disipliner atau disiplin beroperasi secara seragam dalam mesi dan mempengaruhi setiap bagian mesi, juga mengandung konsekuensi positif atau militer dan pabrik. Dan yang kesimpulannya adalah perbedaan dari 3 zaman berikut adalah jika hukum zaman klasik menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan prinsip hukum modern yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Dan sedangkan pemikir pada zaman postmodern percaya bahwa tidak ada kebenaran universal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.